tulang berarti ya Pak? Tulang kerangka manusia. Berarti zaman manusia Zaman purba. manusia purba akhir. Meriam ini diketemukan di Laut Silamaya. Teman sebenarnya sih penamaan dari masyarakat sih. Nah itu kenapa Iya. dari mulai namanya itu? Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Apa kabar? Tiga lokasi yang kami kunjungi yaitu Museum Cagar Budaya Batu Jaya, Candi Jiwa, dan Candi Blandongan yang terletak di daerah Batu Jaya, Kabupaten Karawang ini mempunyai cerita sejarah yang sangat kuat. Dan di sini banyak sekali benda-benda bersejarah serta peninggalan-peninggalan pada zaman manusia purba. Zaman Kerajaan Tarumanegara dan zaman Kerajaan Sriwijaya. Untuk itu, tim Cikarang Channel berusaha membuat cerita-cerita sejarah yang ada di tempat ini. Seperti apa? Tetap di Cikarang Channel. Sobat Cikarang Channel, sebelah saya ini ada Pak Lili ya. Dan mungkin Mbak Lili ini akan ngasih informasi sedikit tentang benda-benda yang ada di dalam ini. Boleh mungkin Pak Lili mau kasih salam dulu Pak buat teman-teman yang nonton video ini. Salam untuk teman-teman untuk subscribe Ya, subscriber Cikarang Channel. Cikarang Channel. Oke, baik Pak Lili, ini boleh kita minta informasi ini Pak. Di belakang kita ini ada benda apa nih Pak? Banyak kayak batu-batu yang. Nah, ini namanya stupa sisi ya. Stupa sisi? Ya, stupa bukan puncak dari bangunan candinya, malah sisi. Masih sisi ya? Iya, Oke. masih sisi. Ini ditemukan di Candi Blandongan sebagian barat daya. Ini waktu zaman apa nih Pak? Sekitar abad ke-5 sampai ke-7 pengaruh masa Tarumanegara, lalu masuk lagi abad ke-7 sampai ke-12 itu masanya Sriwijaya. Waktu zaman mungkin kerajaan Tarumanegara dan Sriwijaya. Sriwijaya ya. Jadi gini, sebelum berkembang peradaban Hindu-Buddha, ada juga perkembangan awal masa prasejarah, masa klasik gitu ya. Bisa kita lihat seperti ini contoh tinggalannya. Ada apa lagi Pak? Ya, ini adalah kerangka fosil manusia. Oh ini ya Pak ya? Ya. Ini tulang berarti ya Pak ya? Tulang kerangka manusia, ini fosil. Ini diperkirakan sekitar abad kedua. Abad kedua. Abad kedua, di mana manusia ini dengan ras mongoloid. Seperti itu. Berarti zaman manusia Zaman purba. manusia purba akhir prasejarah. Betul. Ya, seperti Dan ini kayaknya bentuknya kecil ya Pak ya? iya, kecil. Karena dilihat dari tulang-tulangnya juga nggak terlalu besar, jadi mungkin Iya. masih usia berapa tahun lah ya? Ya, untuk usia mungkin kalau zaman sekarang mah BG ya. Iya, BG ya. seperti Iya, gitu. benar-benar. Ya, Nah. memang rasnya itu mongoloid gitu. Orangnya tidak terlalu besar. Tidak terbesar. Iya, Betul. seperti itu. Oke. Ada apa lagi Pak? Selain itu? Ini ada lagi juga. Ini batu-batu ya? Ya, ini sebagai replika ya. Jadi ini arca kepala hewan, Kepala, iya kepala. ya, dan kepala manusia, yang mana arca-arca ini menempel di dinding candi. Seperti itu. Ini diketemukan di Candi Serut 1C gitu. Iya bentuknya benar-benar mirip wajah manusia ya Pak? Iya, seperti itu. Dan ini menempel di candi. Di dinding candinya. Berarti nanti di sana ada bentuknya. Ya, enggak. Jadi si candi itu awal itu ekskavasi, ya diketemukan beberapa benda-bendanya gitu, tinggalan di masa itu. Oke. Lalu ditutup kembali karena si tanah itu masih milik warga. Oh iya. Ya, belum dipugar. Betul. Selain tadi benda-benda yang udah teman-teman lihat di dalam tadi, dan ini pun ada dua meriam yang mungkin sejarahnya juga sangat kuat sekali ya. Dan ini salah satu peninggalan Belanda juga ya Pak Lili ya. Oke, mungkin bisa dijelasin Pak, ini waktu ditemuinnya waktu itu gimana nih Pak? Jadi gini ya, selain temuan-temuan tadi yang kita lihat dari masa prasejarah, Betul. masa perkembangan Hindu-Buddha gitu kan, sampai masa kemerdekaan lah ya. Kemerdekaan lah, Contohnya ya. ini ditemukan meriam ini. Cuma meriam ini diketemukan di Laut Silamaya. Di Laut Silamaya. Nah, ini sitaan oleh Polres Karawang untuk disimpan di sini. Seperti itu. Rencananya itu karena benda ini apa ya, besi gitu kan, ya sama si penemunya nih mau dijual, itu akhirnya disita, dititipin di sini. Gitu. Nah itu 2006.
Tahun 2006 ditemukannya dan Iya, dibawa ke sini langsung. dibawa di sini. Oke, berarti yang menemukan itu adalah Nelayan. suatu warga Kerawang dulu waktu itu ya. Iya, daerah Daerah Cilamaya. namanya ya. Oke, Iya. mungkin teman-teman bisa lihat ini meriamnya. Dan apalagi Pak yang ada di sini Pak? Nah ini ada tulang-tulang juga. Ini sama. Ini adalah apa ya? Di masa prasejarahnya ini ada bagian tulang kaki manusia juga, ya, Pak? tulang kaki bagian paha ya. Ini ya, dan juga ini adalah sisa-sisa bekal kubur Iya. dan perlengkapan upacara di Oke, masa itu. di masa itu ya. Ya. Oke. Ya, jadi gini mungkin akan saya jelaskan sedikit ya, Ya. tentang kawasan situs Percandaan Batu Jaya ini. Terletak di antara dua desa. Yang pertama itu Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya. Yang kedua itu Desa Tukuyuk, Kecamatan Pakis. Oke. Rumah masuk ke Telaga Jaya karena udah dimekarin jadi ke Tukuyung. Tukuyung. Ya, perbatasan desa. Kurang lebih itu di antara dua desa ini sekitar 5 km persegi. Artinya udah terdapat situs itu di Ya. antar desa. Ya, dari hasil penelitian pada tahun 1984 ya sampai saat ini sudah ditemukan sekitar 62 situs. 62 situs. 62 situs diantaranya yang sudah dibugar itu Candi Jiwa, Blandongan, Telaga Jaya 8 dan Serut 1A. Serut 1A. Serut 1A. Tapi sejarah itu nggak jauh meliputi sama hampir satu cerita ya. Satu cerita, ya. Seperti itu. Dan kalau museum ini sudah berdiri berapa lama Pak di sini Pak? Museum ini dari 2004. 2004. Ya, dibangun awalnya sebagai gedung penyelamatan. Dikarenakan Kerawang tidak memiliki museum, ya ini akhirnya dinyatakan sebagai museum situs cagar Candi. budaya Batu Jaya. Batu Jaya. Iya, seperti itu. Luar biasa. Baik Pak Lili, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama. Ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat sahabat-sahabat Cikarang Channel yang pengen datang dan tahu langsung seperti apa museumnya dan banyak benda-benda sejarah yang mungkin kita bisa lihat langsung. Ya, itu dari hari Selasa sampai hari Minggu karena Senin Minggu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan mungkin nanti bisa ketemu sama Pak Lili ya. Jadi beliau pun tahu banyak sejarah tentang benda-benda di sini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih dan kita langsung ke Candi Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Cikarang Channel. Dan tadi kita udah melihat Candi Jiwa dan sekarang ini candi yang kedua yaitu Candi Blandongan. Dan sekarang di sebelah saya ini ada Pak Naisan selaku koordinator tempat ini dan kita akan mewawancara beliau seperti apa cerita asal mulanya dan mungkin kita bisa tahu dari beliau. Oke, baik Pak Naisan, ini mungkin bisa dijelasin sedikit Pak tentang asal mula dari mulai Candi Jiwa dan candi ini Pak yang kedua. Percandaan Batu Jaya diketemukan pada tahun 1984. 1984. Oke. Pertama diteliti di sana di situs buaya. Di situs buaya itu Pak. Di buaya sana di Lebadengkok. Iya. Kemudian orang di sana bilang di daerah saya juga di Batu Jaya banyak gunung-gunungan semacam ini. Hijrah lah peneliti dari sana itu ke sini. Tahun 1985 terjadilah penelitian di sekitar sini. Oke. Iya. Jadi dulu emang awal bulan ditemukan itu hanya bentuk tumpukan ya. Iya, bukit kecil lah. Bukit kecil ya. Iya. Dan itu di tahun 1985. Candi Blandongan sebenarnya sih penamaan dari masyarakat sih. Nah, itu kenapa Iya. dari mulai namanya itu emang Karena di dulu itu ada semacam saung gitu. saung? Iya. Oke, iya. Jadi dinamakanlah Blandongan. Blandongan. Iya. Blandongan itu dari bahasa Kerawang. Iya betul. Artinya apa sih Pak kalau Blandongan itu? Tempat berteduh. Tempat berteduh Iya. ya. Oh, nah kalau dari Candi Jiwanya itu? Candi Jiwa kan penamaan masyarakat juga. Dulunya kan di sini sering terjadi banjir gitu ya. Kemudian berhubung sini ada gunung kecil dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan binatang ternaknya. Iya. Iya, oke. Dan binatang ternak itu tersengat binatang murni kelabang atau ulat ada yang mati dinamakan Candi Jiwa. Candi Jiwa. Iya. Jadi penamaan itu ini dari warga Betul, setempat ya. betul ya. Oh iya Pak, ini kan ada dua candi yang sekarang ada di sini ya Pak ya. Sebenarnya sebelum Bogor ada 4. Yang di Bogor ada 4? Iya. Oke. Candi Jiwa, Taman Gunung, terus
1A dan sana juga ada yang besar itu. Candi Jiwa, Candi Belandongan, Ya, Serut 1A, Serut, Serut, sama sana TLJ8. sama apa? TLJ8. TJ8. Tapi udah rapi seperti itu Iya, Pak. udah kita bukan. Dan sekarang kita udah menemukan 62 titik persebaran situs. 62 titik. Iya, Oke. boleh dibilang kompleks lah. Oke. Nah, Pak, dari mulai awalnya terbentuknya situs ini, itu yang paling terlama candi apa, Pak? Yang terbesar buat Ini, sementara Pak, ini ya. Candi Belandongan ya. Iya, Kalau dari sejarah itu jadi apa nih, Pak? karena di sini mungkin dulunya tempat pusat peribadatan, karena di sini mungkin bahkan tadi juga besar juga sih, ini juga ada. Ini boleh dibilang pusat ya peribadatan. Pusat ya. Yang dulu yang ini apa? Agama Ya Buddha. agama Buddha Betul ya. Pak? betul. Dan Candi Belandongan ini udah mengalami 2 pembangunan reformasi. Yang pertama setelah itu kita sengaja kita nggak tutup. Yang ini nih yang ada di bulan itu. Oh, yang itu ya. Ya, itu emang tidak ada gitu. Berarti itu asli Ya, aslinya. enggak ini juga asli juga. Maksudnya Udah dua kali renovasi. 2 kali renov. Iya, ada zaman dulu zaman. Nah, kalau batu-batu yang dikasih pembatas ini apa nih, Ini Pak, kita maksudnya? duga ini semacam gapura. Gapura. Ya karena dulu kan kita nggak tahu di mana ada, kita tahu sini aja. Ya kenapa di sini? Karena kita bukan realitas. Mungkin baca yang di sini ini kan di bulan ini tinggi lah. Iya, iya. Jadi akhirnya kemakan usia jadi Betul. runtuh ya, Pak. Ya. Pak, ini kan saya dengar-dengar banyak cerita misteri yang terungkap dari banyak candi ya, Pak. Iya. Nah, mungkin ini Bapak pernah mungkin Bapak pernah merasakan sendiri. Bisa dikasih sedikit aja. Kalau menurut pengalaman saya kerja di sini banyak orang yang suka ngambil batu gitu ya. Kemudian dia sendiri yang mulai gitu sih. Katanya sudah ada yang sakit lah keluarganya gitu ya. Tanpa izin kita sih sebagai pengurus ini. Oh gitu. Jadi Iya. sempat dulu ada yang ngambil batu Iya, ini, betul. dibawa pulang, Iya. tujuannya buat Ya, nyembuhin. mungkin buat usaha apa lah gitu. Oh, Iya. tapi akhirnya dibalikin lagi. Iya,